Salam jumpa. Kita bertemu lagi di modul manajemen laboratorium. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai tahapan pre-analitik, analitik, dan pasca analitik. Dalam layanan laboratorium, maka ada 3 tahap yang harus kita penuhi. Pre-analitik, analitik, dan pasca analitik. Di mana tahap pre-analitik ini meliputi berbagai kegiatan, ya, dan pre-analitik ini berkontribusi terhadap kesalahan. Jadi, tahap pre-analitik ini sangat penting. Bila mana ada kesalahan, maka itu akan berdampak pada proses analitiknya dan seterusnya. Nah, apa saja yang tercakup dalam tahap pre-analitik ini? Mulai dari kegiatan administrasi, registrasi pasien, dan identifikasi pasien harus benar. Jadi kemudian permintaan jenis tes harus sesuai dengan spesimennya. Kemudian spesimen collection dan penanganan spesimen sesudahnya. Sesudah tahap pre-analitik, maka akan berlanjut ke tahap analitik, di mana pada tahapan analitik ini dilakukan prosedur pemeriksaan terhadap spesimen, dan itu membutuhkan reagen-reagen yang bermutu, instrumen yang memang berfungsi dengan baik, dan bila mana perlu, ya itu harus dikalibrasi. Demikian juga harus ada bahan kontrol atau standar, ya, sebagai kontrol positif, kontrol negatif, untuk menyatakan bahwa memang tes tersebut memang sesuai, ya, dan reagensianya memang baik, ya. Kemudian baru proses analitiknya dan juga SDM yang melakukan proses analitik itu juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi. Sesudah selesai dengan proses pemeriksaan atau proses analitik, maka masuk ke pasca analitik. Apakah itu berupa penghitungan, kalkulasi misalnya untuk penghitungan titer, antibodi, kemudian evaluasi terhadap metodenya, demikian juga pekerjaan-pekerjaan administrasi, ya, pembuatan laporan hasil, kemudian juga bagaimana menghandle informasi tersebut. Maksudnya adalah bahwa hasil laboratorium itu diserahkan kepada yang memang berhak. Nah, kita mulai dengan tahap pre-analitik. Tahap pre-analitik yaitu serangkaian kegiatan laboratorium sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap spesimen tersebut. Apa saja itu? Mulai dari persiapan pasien. Andai kata memang spesimennya itu tidak ada, tapi pasiennya yang datang ke kita, maka harus diberikan informed consent kepada pasien. Spesimen yang akan diambil apa, peralatan harus dipersiapkan, apakah itu menggunakan pengawet atau tidak. Nah, kemudian baru pengambilan dan penampungan spesimen. Berapa banyak spesimen yang akan diambil, bagaimana teknik pengambilannya, kemudian di mana lokasi pengambilannya. Ini terutama penting kalau kita melakukan kerokan kulit untuk kasus-kasus misalnya saja dugaan infeksi jamur, ya. Kemudian pemberian identitas spesimen, jadi jangan sampai terjadi tertukar. Kemudian penanganan spesimen, spesimen yang sudah didapatkan tersebut harus dilakukan apa? Apakah langsung diolah, ataukah harus dibagi-bagi dulu, harus diisolasi dahulu serum ataupun plasmanya, bagaimana penyimpanannya, apakah cukup di suhu ruang, ataukah harus di kulkas ataupun harus di freezer. Andai kata memang kita tidak mampu melakukannya, maka kalau misalnya dirujuk, bagaimana pengirimannya? Apakah harus pada suhu ruang, ataukah itu dibuat sediaan, ataukah dibuat biakannya, dan seterusnya. Baru kemudian dikirimkan. Metode pengirimannya, sistem pengepakannya itu juga perlu diperhatikan. Tujuannya apa? Untuk menjamin bahwa spesimen yang diterima itu memang benar
dari pasien yang benar, serta memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk melakukan proses analitik. Kalau spesimen itu tidak memenuhi syarat, maka kita wajib menolaknya. Contoh, misalnya, pemeriksaan untuk abses hati amoeba. Abses hatinya itu sudah diambil sehari sebelumnya, karena tindakan dilakukan sore hari. Karena labnya tutup, maka dikirimkannya keesokan harinya dan spesimen disimpan di kulkas. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka spesimen itu sebenarnya tidak layak untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis ya amoeba. Karena andai kata memang ada amobanya, pasti sudah mati. Jadi hasilnya akan terjadi negatif palsu. Tapi kalau misalnya spesimen itu dikirimkan ya dalam waktu 2 jam dari sejak pengambilan, maka tentunya akan tiba dengan fresh dan hasilnya memenuhi syarat untuk dilakukan analisis. Andai kata memang tidak ditemukan, maka itu bukan karena faktor-faktor teknis ya. Baik, berikutnya adalah tahap analitik. Tahap analitik ini adalah kegiatan laboratorium di mana dilakukan pemeriksaan spesimen, uji dan kalibrasi alat, uji kualitas reagen, dan uji ketelitian dan ketepatan. Jadi di sini melibatkan komponen-komponen SDM-nya yang melakukan tugas tersebut, komponen peralatannya yang memang harus berfungsi dengan baik, dan juga reagensia yang dipakai. Ya. Nah, tujuannya adalah agar menjamin hasil pemeriksaan spesimen itu bisa memang dipercaya, ya, bukan karena ada kesalahan-kesalahan yang faktor tadi. Nah, adapun pada tahap analitik ini juga penting metode pemeriksaan yang dipilih. Nah, dasar pemilihan metode pemeriksaan itu tergantung daripada tujuan pemeriksaan. Demikian juga dengan kecepatan hasil yang diinginkan. Dan ada rekomendasi resmi dari badan-badan nasional ataukah internasional ataupun profesi ya. Nah, metode pemeriksaan ini perlu dievaluasi secara periodik. Jadi kita bisa saja pada metode pemeriksaan ini bisa secara manual ataukah secara robotik ya. Bisa secara konvensional, bisa juga sampai molekuler ya. Nah, jadi itu tergantung dari kecepatan hasil yang diinginkan dan rekomendasi resmi. Ya. Nah, untuk pasca analitik, sebelum hasil itu diserahkan kepada pasien, maka hasil itu tentunya sesudah dilakukan proses analitik, maka dituangkan dalam lembar hasil, ya, penulisannya, interpretasinya, dan pelaporannya itu. Nah, pada tahap pasca analitik ini masih mungkin ada kesalahan. Akan tetapi biasanya kesalahannya itu berkontribusi tidak terlalu besar, sekitar 15-20%. Tentunya laboratorium yang baik harus meminimalisir kesalahan-kesalahan ini baik di tahap pre-analitik, analitik, dan pasca analitik menjadi sekecil-kecilnya sampai misalnya kurang dari 1%. Ya, apakah di sini ada misalnya kesalahan penulisan jenis kelamin, atau penulisan nama, atau penulisan dokter pengirim, atau penulisan nilai normal, dan sebagainya. Ya. Nah, kesalahan penulisan hasil pemeriksaan pasien ini dapat membuat klinisi jadi memberikan salah diagnosis, salah interpretasi, dan mengakibatkan bisa mismanagement. Dan itu bisa berbahaya kepada pasien. Jadi harus sangat diperhatikan bahwa hasil diberikan memang kepada peminta pemeriksaan tersebut memang untuk pasien tersebut. Ya, jadi harus benar. Ya. Nah, demikianlah untuk proses pre-analitik, analitik, dan pasca analitik. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dengan topik yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.